wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore ini kita bisa bertemu untuk lanjut mengaji pedoman agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nanti insya Allah, ini sekarang Quran dulu ya, nanti habis itu insya Allah ngaji hadisnya. Caranya nanti diamalkan atau dipraktekkan ya. Sekarang kita kan baru ngaji teori, ngaji ilmu di hadis ya. Nanti memang ya, mungkin ada yang belum pernah seperti ini merasa aneh, wah kok seperti itu. Beda dengan yang dulu biasa dilakukan ya selama ini. Begitu ngaji ketemu ini kok begini gitu kan. Nah, disitulah kita letaknya kita untuk jadi umat yang apa ya? Yang Islam. Islam itu apa sih artinya? Selamat. Ya? Selamat, oke. Lainnya adalah menyerah. Kalau menyerah pada siapa? Pada Allah dan Rasul. Perintahnya apapun kalau itu jelas dari Allah dan Rasul ya kita menyerah. Aslama, Islam. Kalau menyerah, salimun, selamat. Dengan catatan kita menyerah ke tempat yang benar, yang hakiki, yaitu yang ada dalam Al-Quranul Karim dengan keterangan yang betul-betul sahih ya, dan juga didukung hadis-hadis yang relevan ya. Oke, kita lanjut tentang hadisnya. Hadisnya kalau di kitab sholah ya, itu juz 1 Sohifah ataupun halaman 73. Nah, ini diambil dari mana? Dinukil ataupun dicuplek dari hadis aslinya Kitabul Nasai ya. Ini Nasai ya. Terus halaman juz 1 ya, juz 1 juga ya. Juz 1. Mana? Juz 1 2. Nah, ini halamannya juz 1 ya, halaman 73. 171, kemudian ini babu hadil gusli, batas membasuh. Nah, kita ngambil yang halaman 73. Oke ya. 73 ini masul udhunaini. Ini kita menulis sendiri artamita, arti kata demi kata. Nanti kalau nggak jelas boleh tanya tuh. Nah, kita usahakan menjelaskan semaksimal kemampuan kami. Oke. Masul udhunaini, mengusap dua telinga. Jadi masaha, kemudian udhunaini. Nah, ini kalau ada kata benda di akhir ada aini, berarti dua. Maka ini kita artikan mashul udhunaini, mengusap dua telinga. Ini bisa dengan cara tadi bahasa pegon, tulisan bentuk pegon, atau bahasa Latin ya, bahasa Latin ya. Tidak apa-apa, kita biar populer, mudah diikuti banyak orang, nanti kita tulis dengan tulisan bahasa Latin. Mengusap telinga, ini kita kasih pagar ya. Ini karena pemula nih, pakai pagar. Mengusap al-udhunaini, dua telinga. Ini dua, boleh pakai angka atau pakai yang tulisan boleh. Dua. Nah, ini kalau nggak cukup pakai pulpen yang agak kecil ya sebenarnya. Pulpen yang tulisan biasa kecil itu, sehingga kita tidak memenuhi ruang gitu. Mengusap dua telinga. Ahbarona Al-Haythamu Ibnul Ayub At-Tolaqoniyu. Ini nama perawi-perawinya ataupun susunan guru bergurunya dari Nasai.
Jadi satu hadis ini Bapak Nasai itu menyusun nama guru-guru yang beliau tempat menerima ilmu dari siapa-siapa itu adalah guru-gurunya yang disebut silsilah sanad ya. Oke, mengabari pada kami. Jadi ini kata dasarnya khobar, akhbaruna. Nah-nya adalah kami. Nah, ini kalau di akhir sebuah kata ya kasih tulisan boleh nih. Kalau tulisan terlalu besar begini pakai pulpen yang kecil ya, mengabarkan. Nah, pada kami. Kita ganti ya pulpen yang kecil ya. Ini dapat pulpen. Aduh, ini pulpen hadiah ya. Pulpen hadiah ini dari pernikahan siapa. Sebenarnya paling bagus tuh warnanya biru ya. Dan kecil ya, tapi ini hitam ya, enggak apa-apa karena kita cuma praktek ya. Oke. Mengabarkan pada kami Al-Haytham ibnul Ayub, ini nama orang ya. Haytham putranya Ayub atau Lakoni, ini bangsa ya, bisa nama bangsa atau nama tempat atau suku atau negara. Kalau berkata siapa? Berkata ini adalah orang yang gurunya Nasai. Ya, jadi berkata ini kasih tanda gini. Nah, berkata Al-Haytham, cerita pada kami. Nah, kami siapa? Kami yang berkata, kami Haytham. Siapa yang berkata? Abdul Aziz. Nama orang juga nih. Jadi kita kasih sekat satu, kemudian di sini dua orang ya. Abdul Aziz ibnu Muhammad sampai sini. Jadi gurunya Nasai itu Haytham satu. Kemudian Haytham berkata, cerita pada kami. Siapa yang bercerita? Abdul Aziz. Gurunya siapa? Nomor 2 ini gurunya Haytham. Kan tadi Haytham gurunya Nasai ya. Kemudian kalau berkata, yang berkata ini, berkata Abdul Aziz, hadatsana, cerita pada kami. Siapa yang bercerita? Zaid bin Aslam. Ini sampai sini. Berarti guru yang ketiga. Nama orang nggak usah diartikan ya. Andari. Nah, kalau an ini artinya dari. Atau ibni Yasarin. Nama orang. Atau bin Yasarin. Atau putranya Yasar. Ini adalah gurunya Zaid bin Aslam tadi. Berarti nomor 4 ya. Oke. Andari. An itu dari, sama ya. An itu dari. Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas. Oke. Kalau berkata siapa Ibnu Abbas? Jadi kalau kola setelah rawi ya yang berkata ini. Tapi juga nanti lihat kadang-kadang kola yang berkata yang sebelumnya sesudahnya kola itu. Nanti kita lihat secara artinya bagaimana penjelasannya. Kalau ini kola berkata siapa Ibnu Abbas? Kasih tanda apa? Sini ya. Ini. Ro'a itu melihat aku. Kasih sampai sini ya. Waktu kita nulis, yang penting kita sendiri paham maksudnya. Karena memang ini untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, ya kan? Melihat aku pada. Nah, kalau kita melihat sebuah kata, ya kata benda, Rasul kata benda isim ya. Kemudian di akhir kata ditanda fathah ya. Mansob ya, nasob. Ini namanya isim maf'ul yang dilakukan atau yang dikenai. Jadi sebagai objek. Karena apa? Rasulah. Jadi melihat aku pada Rasul. Karena apa? Karena Rasulah. Nanti kalau Rasulu, nah ini justru sebagai pelaku isim fa'il namanya. Kalau ini Rasulu. Nah, karena ini Rasulah, maka
melihat aku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawadhu'a, wudu siapa Nabi? Nah, jadi wudu. Dan siapa? Ya Nabi kan tadi melihat Nabi. Faghosala yadayhi, maka membasuh pada kedua tangannya. Jadi fa ini diartikan maka, kalau kita pisah-pisahnya. Fa maka gosala membasuh yadaihi kedua tangannya. Jadi yada tangan, ai. Nah, ini berarti dua. Hi ini merujuk kepada kata ganti yang disebut di depan, yaitu karena ini Nabi yang melakukan wudhu, berarti Nabi membasuh dua tangannya Nabi. Maka membasuh siapa Nabi pada dua tangannya. Disingkat boleh ya, yang penting kita paham ya. Tangannya. Suma kemudian, ini sudah ada arti sendiri ya. Suma itu artinya kemudian, and then bahasa Inggrisnya. Atau lalu boleh, ya singkat saja ya, lalu. Bahasa Jawa tumuli, apalagi. Lalu tamadmado, berkumur. Ini saya sambil ngelirik ya. Nah ini ya, lihat. Ini saya sambil ngelirik di sini ya. Nah, jadi ini kan saya memindahkan nih. Ini saya membaca ini, saya pindah ke sini agar teman-teman bisa melihat proses pemindahannya dan cara kita menuliskan artamita. Oke. Faghosala membasuh kedua tangan ini, kita kasih angka 1 ya. Satu Romawi ya. Semua kemudian tamadmadhu wastansaqo, ini satu kali kelakuan ya. Tamadmadhu berkumur, wadan wastansaqo istansaqo, atau artinya adalah menghisap air dengan hidung. Nah ini kalau tulisannya panjang gini gimana? Ya yang penting paham ya. Menghisap air dengan hidung. Min dari gurfatin wahidatin. Gurfatin, cawukan. Cawukan itu gini ya. Ini cawukan. Menengadah ini cawukan. Wahidatin yang satu. Yang satu. Jadi ini kalau diberi angka, nomor 1 membasuh tangan, kemudian nomor 2. 2 Romawi ya. 2 menghisap, berkumur dan menghisap air dengan hidung dari satu cawukan. Kemudian wa ghasala wajhahu. Sampai sini wa, dan ghasala membasuh, wajhahu wajahnya. Wajahnya siapa ya? Nabi, karena kan ini kan tadi masih Nabi yang berwudu ya. Wajahnya Nabi. Nya gitu aja, wajahnya. Baghosala yadaihi martan. Dan ghosala yadaihi membasuh. Membasuh singkat boleh. Yadaihi kedua tangannya. Tangannya marotan, satu kali kanan, satu kali kiri, karena memang sunahnya Nabi itu apa
mendahulukan yang kanan. Nah, ini nomor berapa nih? Tadi 2, 3 sini, kemudian membasuh membasuh wajah 4 ya, 4, dan membasuh kedua tangan nomor 5, memasakha dan membasuh dan ya, membasuh bi roksihi dengan kepalanya, wa udhunai dan kedua telinganya. Martan 1 kali. Kemudian qala berkata Abdul Aziz wa akhbarani man sami'a Ibnu Ajlan. Nah, ini siapa kok ada seselan kata di sini? Berkata siapa Abdul Aziz ini? Kalau kita runut lagi, di sini ada nama. Coba ada enggak di sini nama Abdul Aziz? Oh, ini gurunya Ayub ya. Abdul Aziz Ibnu Muhammad ya. Di sini kan sama nih, abarin Abdul Aziz dan mengabari, berkata Abdul Aziz. Ini kenapa siapa? Karena ada Abdul Aziz. Tadi kan kalau ada kata benda di akhir di rofa, ini adalah isim fa'il atau kata kerja atau kata benda pelaku atau subjek, maka di sela-sela kata siapa. Kalau bahasa Jawa ini sopo, ngucap sopo gitu. Ba'ahbaroni dan mengabarkan pada kami, mengabarkan pada kami. Oh sebentar, nih mengabarkan padaku, aku sendiri ya, karena ini ya bukan na. Jadi ini itu mufrad tunggal. Kalau na itu kami yang di atas tadi, kami ini kalau ada na ini berarti 2 arti. Nah, bisa mutakalam ma'al ghair, orang yang bicara beserta yang lain, atau yu'adim nafsah kalau untuk Allah ya, mengagungkan diri sendiri kalau na untuk Allah. Siapa man orang samia yang mendengar pada Ibnu Ajlan. Kenapa Ibna ini mengandung arti kepada, bukan Ibna kepada. Jadi ini adalah sebagai isim maf'ul yang dikenai tindakan Ibna, bukan Ibnu atau bukan Ibni. Yaqul berkata siapa orang ya. Di sini orang ya, maksudnya berkata siapa orang yang mendengar pada Ibnu Ajlan. Fi di dalam dalika demikian sudah wudhu sampai tahapan membasuh kepala tadi ya dan telinga, kemudian dan membasuh siapa Nabi, membasuh Nabi rizlahi 2 kakinya. Awas ada hi berarti nya rujuk kepada yang melakukan wudhu yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selesai 1 bab ya. Ini 1 bab C1 halaman 73. Oke ya. Oke, saya ulangi lagi untuk penomoran supaya nanti mudah dalam prakteknya ya. Jadi saya kembali ulangi lagi secara singkat ya. Jadi Nabi wudhunya adalah pertama, nomor 1 berwudhu ya dengan cara yang pertama. Nabi itu berwudhu
membasuh kedua tangannya 1 kali. Nomor 1 ini ya, nomor 1. Kemudian berkumur dan menghisap air dengan hidung, nomor 2. Nomor 2 ya. Jadi 1 kali caukan. Kemudian dan membasuh wajahnya, ini nomor 3, urut yang ketiga. Dan membasuh kedua tangan, ini yang sampai siku ya, 1 kali kanan 1 kali kiri sampai siku, ini nomor 4 ya, nomor 4. Dan membasuh dan mengusap kepalanya dan kedua telinganya 1 kali, ini nomor urut atau yang kelima. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kedua kakinya, nomor 6. Oke ya, sudah cukup praktek wudhunya dari urutan 1 sampai ke 6. Oke, teman-teman ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, ibu, dan hadirin yang bisa melihat dengan channel Dua Investa Media Artamita. Tadi kita sudah mengaji secara ilmunya, kita lanjut untuk amaliyahnya, itu prakteknya. Jadi nanti Mas Soleh dibacakan urutannya. Wudhu yang satu-satu dulu ya. Kita akan praktekkan wudhu yang satu-satu kali semua, yang dari hadis sahabat Ibnu Abbas. Nanti setelah itu akan kita praktekkan hadis yang 2 dan 3 kali dari sahabat Abdullah bin Zaid. Oke ya, kita mulai ya. Ayo dinyalakan. Cukup. Ya, satu kali dulu. Satu kali. Ya, 1 kali pertama apa? Monggo dibacakan urutannya. Nomor 1, membasuh kedua tangan 1 kali kanan dan 1 kali kiri sampai pergelangan tangan. Ya, terus? Yang nomor 2, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung 1 kali. Yang 3, membasuh wajahnya 1 kali. Yang keempat, membasuh kedua tangannya 1 kali kanan 1 kali kiri hingga siku. Nomor 5, mengusap kepalanya dan kedua telinganya 1 kali sampai tengkuk. 6, membasuh kedua kakinya 1 kali kanan 1 kali kiri. Ada sela-selanya yang jari-jari ya. Nah, ini wudhu yang 1 kali. Ketika nyuci kaki di hadis lain ya, itu dengan cara menggosokkan di antara jari-jari kaki. Jadi di depan lagi. Salah-salah. Kaki ya, yang masih sering terlihat ada cuma gini, pakai gayung gini. Ya itu tidak sayang. Ini tidak sempurna. Sempurnanya dengan digosok dan jari kaki digosok sama jari tangan. Bisa didekatkan supaya lebih jelas. Nah, jadi digosok enggak cuma gini ya, tapi digosok. Terus ini jari tangan menggosok jari kaki. Ini masukkan ke sela-sela jari kaki. Betul-betul semua digosok dengan air. Ya. Batasan wajah itu adalah sampai batas rambut yang tepi, bukan cuma begini. Enggak. Tapi sampai batasan di sini mepet ke telinga, atas mepet dan rambut. Jadi gini. Nah, kemudian saat dalam hadisnya Tamas Mado membahas tentang sako. Tamas Mado itu berkumur
wastang sako sekaligus menghisap air dengan hidung. Itu prakteknya kita memang perlu latihan ya. Kalau belum pernah mungkin agak asing coba, ataupun coba Pak, saya lihat. Ya. Coba saya lihat, saya belum pernah. Okay. Jadi bisa dipisah-pisah ya. Kalau kumur nggak masalah, udah bisa ya. Ya. Bisa kumur-kumur ya. Barengan sama mengurut. Nah, kalau latihan sendiri untuk wastang sako, yaitu menghisap air pakai hidung, itu ini kita bisa lihat. Berarti barengan ya. Itu saya sendirikan biar terlihat kita ini hidung itu ngisap betul gitu ya. Jadi ini. Jadi keluar. Ketika dikeluarkan tuh dia masuk ke rongga sekitar 1 atau 2 cm dalam dikit. Itu untuk membersihkan hidung. Ya, bukannya tapi ini hitungannya berapa? Hadis itu begitu teliti, berapa kali? Kalau 3 kali ya sudah. 1. Itu hitungannya 1 kali, itu udah ngisap kumur sama hidungnya sudah mengisap air. Ada lagi yang mungkin belum jelas? Sudah. Jelas ya? Cuma mau tanya, kalau wudhu nggak pakai air mengalir tapi dari gayung ember gitu, tapi penuh gitu, bisa nggak Pak Ari? Bisa. Jadi itu sah nggak? Bisa dimatikan dulu. Itu sah nggak Pak Ari? Sah. Dengan catatan nanti ada hadis yang lain bahwasanya kalau kita mau masuk ke tempat air wudhu yang mana jumlahnya cuma sedikit, nggak sampai 2 kulah, maka caranya adalah dituangkan dulu ke tangan kita dengan 1 gayung. Dan ingat, saat kita masuk ke kamar mandi itu, kita berasumsi itu kita belum tahu kesuciannya, sehingga kita perlu siram dulu. Masuk kamar mandi, pelan-pelan siram, pelan-pelan. Biar nanti ketika kita nyiprat, dia nggak membersihkan najis ke tubuh kita. Jadi masuk ke kamar mandi, langsung nyiram. Apalagi bukan tempat kita, tempat umum ya, itu ambil pelan-pelan, siramkan untuk mencucikan tempat kita. Baru sudah yakin suci, maka ketika nanti kita tuh mau ngambil dengan gayung, ditaruh di tepi bak mandi itu, kita ngambil di situ, itu sudah tenang karena apa? Ini sudah suci. Nah, kalau ada gayung sudah rata, sudah sah. Yang penting tahu urutannya sampai ke batas-batas wudhu yang harus dicapai, seperti siku, kemudian seperti di atas mata kaki, kemudian telinga. Maka semua selagi kita sudah mencapai batas wudhu, maka sudah sesuai dengan hadis, berarti insya Allah sah. Begitu mungkin dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Mohon Bapak Ibu dan teman-teman untuk selalu menderes lagi. Mungkin apa yang tadi saya amalkan tadi juga mungkin tidak sesuai, monggo dicek lagi hadisnya. Ya, kalau kami sudah berusaha, sudah mengikuti dengan petunjuk yang ada. Demikian, semoga lancar, barokah, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Hadis tadi yang kita amalkan adalah hadis yang tadi kita kaji, ini ya. Hadis ini yang hadis atas adalah hadis kitab sholah. Hadis bawah ini yang bawah adalah hadis dari Nasai ya. Jadi sama hadisnya. Satunya adalah hadis masih dalam bentuk satu set, satu paket. Nah, hadis yang khusus kitab sholah itu ya memang diimpun dalam satu kitab yang kecil atau ya tipis ya, tapi sudah cukup untuk kita pakai ngaji. Dari bab niat wudhu, kemudian sampai praktek wudhu, sholat, kemudian gerakan sholat, sampai doa sudah komplit dalam hadis kitab sholat. Oke, sudah selesai praktek wudhu. Oke, ibu-ibu, tadi sudah kita kaji untuk sore ini ya. Dari ini kitab sholah yang setipis ini adalah mencuplik dari hadis aslinya, yaitu di hadis Nasai.
Ya, ini Nasai yang asli terbitan Beirut, Lebanon. Nah, teman kalau beli kan belinya satu set ya, ada 4 jilid 8 juz. Nah, untuk kita musolah ini sudah cukup dari sini ya, dari masalah niat wudhu, cara wudhu, hal yang membatalkan wudhu, kemudian kitabul adzan, kitabul kiblat, kitabul waktu, mawakiti, lalu gerakan dan bacaan sholat sampai zikir-zikir setiap sholat. Ini sudah cukup dan ini dapat dibeli dengan cukup murah ya. Kalau ini mungkin satu paketnya satu jilid satu paket tuh bisa 300 atau 400 ribu. Kalau ini ya untuk kita bersolah ini mungkin bisa berapa harganya? Ya? Nggak bayar. Nggak bayar katanya. Ya nggak bayar, betul, ada nggak bayar, ada yang bayar gitu. Kalau yang nggak bayar tuh yang dikasih ya. Kalau yang bayar yang dari percetakan ya. Ini sekitar 9.000 10.000 gitu. Dan dengan covernya ini 2.000 ya, 10.000 lah atau 12.000 sudah dapat ini ya. Jadi tentang pentingnya kita memiliki kitab saat kita mengaji, memang itu hal yang sudah saya pikir merupakan mustahak ya, setengah wajib punya kitab itu. Kalau nggak punya kitab, nggak memiliki bahannya, lalu kita ngaji ya bisa mendengarkan ya, bisa cukup mendengarkan ya, tapi habis itu kira-kira kan lupa. Tapi kalau kita punya mushafnya ya, kita ada catatannya, termasuk agar kita bisa mengoreksi dan mengkontrol apapun yang dibacakan oleh para penyampai ilmu agama, apakah itu ustadz, ustadzah, mubalik, itu kan menyampaikan apa yang disampaikan, kan? Ilmu itu ya ada dalam mushaf gitu. Kalau kita semata-mata hanya menyampaikan tanpa materi atau hafalan, itu ya bisa juga lupa penyampainya. Apalagi yang menerima juga bisa lupa. Jadi kalau kita sudah punya kitabnya, memiliki adalah salah satu tahapan dalam metode tubuh ya. Jadi M3T, memiliki, menuliskan artinya, memahami, kita konsentrasi, dan kita tadabbur. Oke, demikian insyaallah cukup ya Bu ya. Ya, sore kita pamit dulu, dan atas segala suguhannya kita syukuri, alhamdulillah, jazakumul khairah. Semoga Allah barokah ngasihnya. Lanjut ya Bu ya, jangan bosan-bosan mengaji untuk sampai kita minggu depan, minggu Sabtu atau Minggu? Sabtu atau Minggu?